Selamat pagi, selamat berjumpa kembali di pelajaran PKWU. Pada pagi hari ini kita akan membahas tentang hak atas kekayaan intelektual atau bisa disingkat dengan tujuan dari pembelajaran. Yang pertama, diharapkan siswa dapat menjelaskan pengertian hak atas kekayaan intelektual. Yang kedua, mampu mengidentifikasi prinsip-prinsip hak atas kekayaan intelektual. Yang ketiga, mampu mengidentifikasi dasar hukum hak atas kekayaan intelektual. Yang keempat, mampu mengemukakan prinsip-prinsip hak atas kekayaan intelektual. Yang kelima, bisa menunjukkan dasar hukum hak atas kekayaan intelektual. Dan yang keenam, dapat mempresentasikan hak atas kekayaan intelektual. Adapun peta konsep dari materi kita pada pagi hari ini, ada beberapa hal yang akan kita bahas. Yang pertama, kaitan dengan klasifikasi dari haki, yang kemudian tujuan dan sifat. Kemudian prinsip dari haki. Berikutnya adalah undang-undang yang mendasari haki dan prosedur permohonan. Klasifikasi sendiri akan dibagi dalam dua, yaitu hak cipta dan hak kekayaan industri. Pada bagian yang pertama, kita akan lebih fokus pada klasifikasi, tujuan, sifat, dan prinsip. Sebagai pendahuluan, haki atau hak atas kekayaan intelektual adalah hak yang berasal dari hasil kegiatan intelektual manusia yang mempunyai manfaat ekonomi. Konsep mengenai haki didasarkan pada pemikiran bahwa karya intelektual yang telah dihasilkan manusia memerlukan pengorbanan tenaga, waktu, dan biaya. Tujuan umum pemberian perlindungan hukum itu untuk mendorong dan menumbuh kembangkan semangat karya dan mencipta. Pengertian haki menurut para pakar sebagai berikut. Yang pertama, dari Ismail Saleh, pengertian haki adalah pengakuan dan penghargaan pada seseorang atau badan hukum atas penemuan atau penciptaan karya intelektual mereka dengan memberikan hak-hak khusus mereka, baik yang bersifat sosial maupun ekonomis. Menurut Bambang Kesowo, haki adalah hak atas kekayaan yang timbul atau lahir karena kemampuan intelektual manusia. Sedangkan menurut Adian Sutedi, haki adalah hak atau wewenang atau kekuasaan untuk berbuat sesuatu atas kekayaan intelektual tersebut, dan hak tersebut diatur oleh norma-norma atau hukum-hukum yang berlaku. Kekayaan intelektual merupakan kekayaan atas segala hasil produksi, kecerdasan daya pikir seperti teknologi, pengetahuan, sastra, seni, karya tulis, karikatur, pengarang lagu, dan lihat tujuan dari penerapan haki. Yang pertama, yaitu mencegah adanya kemungkinan pelanggaran haki milik orang lain. Dua, meningkatkan daya saing dan pangsa pasar. Yang ketiga, bisa dijadikan sebagai bahan pertimbangan dalam menentukan strategi penelitian bisnis dan industri di Indonesia. Hak atas kekayaan intelektual memiliki dua sifat. Itu yang pertama, memiliki jangka waktu tertentu. Hak atas kekayaan intelektual memiliki jangka waktu tertentu atau terbatas. Apabila jangka waktunya sudah habis, hasil penemuan tersebut akan menjadi milik umum. Kan tetapi, ada juga hak yang jangka waktunya bisa diperpanjang. Contohnya adalah hak merek. Dua, bersifat eksklusif dan mutlak. Haki bersifat eksklusif dan mutlak, artinya tidak ada satu orang pun yang boleh melanggar hak kekayaan intelektual milik orang lain. Pemilik hak bisa mengajukan tuntutan jika mengetahui adanya pelanggaran yang dilakukan pihak lain. Tak hanya itu saja, pemilik haki memperoleh hak monopoli.
Ia berhak melarang orang untuk membuat ciptaan yang sama dengan ciptaan miliknya. Ini prinsip hak kekayaan intelektual. Yang pertama, prinsip ekonomi. Prinsip ekonomi, yakni hak intelektual, berasal dari kegiatan kreatif sesuatu kemauan daya pikir manusia yang diekspresikan dalam berbagai bentuk yang akan memberikan keuntungan kepada pemilik yang bersangkutan. 2. Prinsip keadilan. Prinsip keadilan yakni di dalam menciptakan sebuah karya atau orang yang bekerja membuahkan suatu hasil dari kemampuan intelektual dalam ilmu pengetahuan, seni, dan sastra yang akan mendapat perlindungan dalam pemiliknya. Ya, prinsip kebudayaan. Prinsip kebudayaan yakni perkembangan ilmu pengetahuan sastra dan seni untuk meningkatkan kehidupan manusia. 4. Prinsip sosial. Prinsip sosial mengatur kepentingan manusia sebagai warga negara. Artinya, hak yang diakui oleh hukum dan telah diberikan kepada individu merupakan suatu kesatuan, sehingga perlindungan diberikan berdasarkan keseimbangan kepentingan individu dan masyarakat. Klasifikasi hak kekayaan intelektual. Berdasarkan WIPO, The Creation of the Human Mind, hak atas kekayaan intelektual dapat dibagi menjadi dua bagian, yaitu hak cipta atau copyright, hak kekayaan industri atau industrial property right. Dan pada hak cipta. Hak cipta merupakan salah satu jenis hak kekayaan intelektual. Namun hak cipta berbeda dengan hak kekayaan intelektual lainnya, seperti paten yang memberikan hak monopoli atas penggunaan informasi. Karena hak cipta bukan merupakan hak monopoli untuk melakukan sesuatu, melainkan hak untuk mencegah orang lain yang melakukannya. Sifat dari hak cipta. 1. Hak cipta dianggap sebagai benda bergerak dan tidak berhubung. 2. Hak cipta dapat dialihkan seluruhnya atau sebagian. Bila dialihkan harus tertulis di notaris atau di bawah tangan. Hak-hak yang tercakup dalam hak cipta. 1. Eksklusif. Yang dimaksud dengan hak eksklusif dalam hal ini adalah bahwa hanya pemegang hak ciptalah yang bebas melaksanakan hak cipta tersebut. Sementara orang atau pihak lain dilarang melaksanakan hak cipta tersebut tanpa persetujuan pemegang hak cipta. 2. Hak ekonomi dan hak moral. Hak ekonomi adalah hak untuk mendapatkan manfaat ekonomi atas ciptaan. Sedangkan hak moral adalah hak yang melekat pada diri pencipta atau pelaku, baik seni, rekaman, siaran, yang tidak dapat dihilangkan dengan alasan apapun, walaupun hak cipta atau hak terkait telah dialihkan. Hasil ciptaan yang dilindungi Undang-Undang Hak Cipta atau UU Hak Cipta nomor 19 tahun 2002 adalah karya cipta dalam 3 bidang, yaitu 1. Hak cipta ilmu pengetahuan, yang kedua hak cipta seni, dan yang ketiga adalah hak cipta sastra. Hak karya cipta mencakup 1. Buku, program komputer, pamflet, perwajahan atau layout, karya tulis yang diterbitkan, dan semua hasil karya tulis lain. 2. Ceramah, kuliah, pidato, dan ciptaan lain yang sejenis dengan itu. 3. Alat peraga yang dibuat untuk kepentingan pendidikan dan ilmu pengetahuan. 4. Musik atau lagu dengan atau tanpa teks. 5. Drama atau drama musikal, tari, koreografi, pewayangan, dan pantomim. Seni rupa dalam segala bentuk seperti seni lukis, gambar, seni ukir, seni kaligrafi, kolas, seni patung, dan seni terapan. 7. Arsitektur, 8. Peta, 9. Seni batik, 10. Fotografi, 11. Sinematografi, 12. Terjemahan, bunga rampai,
tafsir, saduran, database, dan karya lain dari hasil pengalih wujudan. Demikian untuk materi bagian yang pertama. Terima kasih dan selamat belajar.